So angeless, so precious, I see desire in all my life when you are guarding Silakan duduk bagi teman-teman yang ada di sini dan juga selamat malam untuk teman-teman yang ada ini kelihatannya. Selamat malam teman-teman yang ada di Zoom meeting ya. Puji Tuhan kita dipersatukan oleh teknologi yang canggih sehingga kita bisa bersama-sama menikmati firman Tuhan. Mau dicek dulu suara saya terdengarkah dengan jelas? Oke. Baik, terima kasih. Oh, ada kelompok saya di sini, Eva dan Pinkan. Puji Tuhan, terima kasih banyak Eva dan Pinkan yang sudah bergabung di malam hari ini. Baik, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sungguh bersyukur nih, terima kasih banyak pengurus yang meminta saya untuk menyampaikan pembinaan karena bertumbuh di dalam pengetahuan, pengenalan akan Kristus itu menjadi passionnya saya gitu loh. Saya senang banget kalau kita bisa bersama-sama belajar Alkitab dan kemudian bertumbuh bersama. Nah, malam ini kita memulai sebuah buku yang baru. Tema di bab pertamanya itu adalah 2 perintah yang pertama. Dan itu diambil dari buku, silakan slide berikutnya. Dari buku, mungkin saya enakan di situ deh, Simon, bantuin aku. Ya, enakan di sini ya. Tapi nggak kelihatan ya. Sorry. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk murid-murid Kristus yang luar biasa ini. Ya, jadi mulai bulan ini kita akan membedah buku ini. Pemuridan dengan prinsip Timotius yang ditulis oleh Roy Robertson. Ini nanti kita akan lihat tentang si Roy Robertson-nya ya. Tapi saya akan coba untuk menguraikan dulu isi daripada buku yang akan kita pelajari. Itu di bulan pertama itu 2 perintah Allah yang pertama, bulan kedua menghasilkan buah rohani, berbuah lebat dimulai dengan disiplin, dasar-dasar untuk pertumbuhan rohani, menyelidiki firman Allah, sukacita dalam memenangkan jiwa, jembatan kehidupan, berikut. Membebaskan anak-anak rohani, tindak lanjut pendahuluan, mengajar pelipat gandaan rohani, cucu rohani, prinsip Timotius. Jadi prinsip Timotiusnya adanya di bab 12 ya. Strategi orang kunci dan visi dunia. Tema-tema yang luar biasa. Tema-tema yang saya yakin akan mempersiapkan kita semua sebagai murid-murid Kristus untuk ikut terjun, untuk ikut berkiprah, bukan hanya pendengar, bukan hanya menggembungkan diri kita dengan segala macam pengetahuan, tapi mengajak kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, nah buku ini ditulis oleh Roy Robertson. Siapa Roy Robertson ini? Ya, saya mesti cerita dari awalnya ya. Dia adalah salah satu staf dari The Navigators, atau di Indonesia kita nyebutnya para navigator ya. Pendiri, dan dia yang mendirikan The Navigator yang di Singapura. Sementara yang di aslinya yang di Amerika itu dulu didirikan oleh Dawson Trotman. Dawson Trotman ini gurunya, pelatihnya Roy Robertson. Dan saya sedikit mengungkap tentang Dawson Trotman ini ya. Dia pendiri dari The Navigator. Dimulai sebetulnya dari kerinduannya dia untuk membaca firman Tuhan. Jadi dia menggali firman Tuhan gitu ya, kemudian dia menerapkannya di dalam kehidupannya. Sampai suatu saat dia menggali tentang hal, dia harus membagikan itu kepada orang lain. Ya. Dan dia kemudian bertemu dengan seorang pelaut yang namanya Lester Spencer. Kalau kita cek di Google, cari Les Spencer, itu keluar tuh, Lester Spencer.
Lester Spencer ini adalah seorang pelaut yang ketemu sama dosen Trotman, kemudian dia dibina. Kenapa? Karena dia sangat tertarik dengan cara dari dosen Trotman menggali Alkitab dan kemudian menerapkannya. Sehingga dia tertarik bagaimana kamu mengerti dan kemudian kamu menerapkan itu dalam hidupmu. Sehingga dosen Trotman memuridkan Les Spencer. Suatu saat Les Spencer ini ada temannya di kapal gitu ya. Setelah pokoknya dia rutin lah ya belajar dengan DOS. Kemudian dia ketemu dengan seorang temannya di kapal, dia bawa ke dosen Trotman. Dia bawa dan dia kenalin dan dia bilang, tolong dong ini dimuridkan juga. Tolong dong dia diajarin juga. Apa yang dibilang sama dosen Trotman? Kamu yang harus ngajar dia, bukan aku. Udah cukup berbulan-bulan aku membina kamu, sekarang kamu bina dia. Les Spencer dengan segala keberadaannya mulai berkiprah. Tindakan kemauan. Ada tindakan dari Les itu untuk bergerak, memulai. Dan dia tetap dibimbing oleh dosen Trotman. Sehingga dibentuklah suatu perkumpulan di kapal dari Les Spencer itu, USS apa gitu, California atau apa ya. Dan ada 125 ABK, anak buah kapal yang kemudian belajar firman Tuhan. Dari situlah dosen Trotman mengambil nama The Navigators. Karena pemuridan yang bermula dari pegawai-pegawai atau anak-anak buah kapal ya. Dan kalau saya mencoba untuk membuka definisi dari navigator itu adalah orang-orang yang merencanakan, memetakan, dan mengarahkan kapal pada jalurnya. Merencanakan, memetakan, dan mengarahkan kapal pada jalurnya. Itu sangat tepat dengan apa yang terjadi antara dosen ke Les dan Les ke murid-muridnya. Mengarahkan hidup orang-orang yang belajar Alkitab bersama dengan dia, bersama dengan mereka, untuk ada pada arah yang benar, yaitu kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Roy Robertson sendiri kemudian menjadi salah satu lagi murid daripada dosen Trotman. Dan dia ternyata mendirikan Navigator di Singapura. Menjadi direktur Navigator Asia termasuk Indonesia. Jadi Roy ini pernah ke Indonesia. Bahkan anaknya kemudian menjadi direktur dari training mereka. Kalau kita punya PLPR gitu ya, mereka juga punya training gitu. Yang disebut TEL itu agak ketutup itu ya, disebut TEL, Training Evangelistic Leadership itu ya, TEL itu. Nah anaknya tuh menjadi pemimpin TEL di Indonesia. Jadi kenapa saya tampilkan tentang Roy Robertson ini? Karena pasti yang dia tulis di buku itu applicable untuk Indonesia. Dapat kita lakukan. Kenapa? Karena dia pasti menuliskan berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadinya. Dan itu dia alami di Asia termasuk di Indonesia. Jadi buku yang dia tulis ini pasti bermanfaat dan dapat kita terapkan. Itu kunci yang mau diambil ya. Sehingga biarlah melalui bulan ini kita belajar sedikit demi sedikit. Nggak ada yang akan bilang bahwa kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak mungkin deh saya lakukan itu. Nggak bisa. Roy Robertson dan anaknya membuktikan bahwa bisa. Sampai saat ini Navigators berkembang. Termasuk di Indonesia ini. Oke, nah kalau kita masuk di kata pengantar. Ya. Kata pengantar dari buku ini, kenapa sih Roy Robertson ini menulis buku ini? Dia alasannya begini, dia merasa bertanggung jawab untuk mewariskan apa yang telah dia terima dari pembinanya
ke generasi penerus. Dawson Trotman ke Les Spencer, kemudian Les Spencer ke 125. Pasti ini ada lagi nih turun ke bawah. Dawson Trotman ke Roy Robertson, kemudian Roy ini akan punya murid-murid lagi. Nah, saudara-saudara kasih, rasa tanggung jawab ini yang mendorong Roy untuk dia menulis buku ini. Membantu semua orang yang ingin berkiprah dalam pemuridan untuk aktif melakukan pemuridan itu. Ya, satu hal yang sangat membantu dia adalah hubungannya dengan Dawson Trotman. Hubungan Roy dengan Dawson Trotman seperti Les dengan dengan Dawson Trotman itu adalah hubungan pribadi. Jadi mereka tidak melihat bahwa oh ini misalnya kita ya, oh pelatih PLPR, terus ada muridnya gitu. Jadi kayak guru sama murid gitu. Dikasih tugas, oke, mesti dijalankan. Enggak, hubungan mereka adalah hubungan pribadi. Membagi hidup dengan orang-orang itu. Berada bersama-sama dengan murid-muridnya. Itu yang dilakukan oleh Dawson Trotman terhadap Roy Robertson. Sehingga dia sangat tergerak gitu ya dengan, aduh ini bagus sekali nih hubungan pribadi antara saya dengan Dawson Trotman sebagai pembinanya. Ya, dan itulah yang membuat dia bergerak di dalam memuridkan orang-orang lain. Nah, akhirnya dia tiba pada kesimpulan pelipat gandaan rohani atau multiplikasi rohani adalah satu-satunya cara membantu menggenapkan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan yang menjadi pegangan dari mereka itu sama dengan kita di PLPR 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Lihat ya, Dawson Trotman percaya bahwa Les Spencer bisa melakukan hal pemuridan itu. Pasti dengan Roy Robertson juga dia seperti itu. Ya, jadi apa yang kau udah dengar daripada, ajarkan. Jangan aku lagi, udah kamu. Sehingga terjadilah generasi ke generasi. Kalau di buku bahasa Inggrisnya, pelipat gandaan rohani itu dibilang vital point. Titik yang vital dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena itulah yang menjadi satu-satunya cara untuk kita bisa memenangkan dunia bagi Kristus. Nah, semua yang dia dapat itu, semua yang dia terima dari Dawson Trotman dan kemudian dia praktekkan untuk muridnya, yang kemudian dia kasih cara-cara untuk memberi, dan itulah dia tulis di buku Pemuridan dengan Prinsip Timotius, karena dia tahu bahwa itu adalah cara yang efektif. Ya, itu di kata pengantar kita belajar tentang hal itu. Nah, sekarang kita masuk di bab 1, ya, 2 perintah Allah yang pertama. Oke. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 17. Kejadian pasal 1 ayat 28. Oke, kalau sudah siap semua, saya akan membacakan untuk kita semua. Kejadian pasal 1 ayat 28. Perintah yang pertama, bunyinya begini ayat 28. Allah memberkati mereka itu Adam dan Hawa ya, dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Ini perintah yang pertama. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Oke. Kita lihat perintah yang kedua. Perintah yang kedua ada di Kejadian 2 ayat 17, tapi saya akan membacakan untuk kita semua dari ayat 16-nya ya. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan. Sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Itu perintah yang kedua, ya. Dan ini keluar dari mulut Allah sendiri loh. Waktu itu kan belum ada Alkitab, terjemahan berapapun, edisi berapapun belum ada. Jadi langsung dari mulut Tuhan. Dua perintah pertama, dan itu terjadi di Taman Eden. Yuk kita renungkan satu persatu. Yang pertama, beranak cuculah. Ternyata manusia terlihat taat pada perintah ini. Kenapa saya kasih tanda terlihat dengan tanda kutip ya? Nanti kita akan mempelajari hal itu. Apa buktinya? Penduduk dunia saat ini saya buka di Google ya, dari World Population Review bulan Februari 2023. Penduduk dunia itu kurang lebih 8M, 5 juta atau berapa gitu ya, lengkap ke belakang, tapi kurang lebihnya 8M. Roy Robertson mengungkap hal itu dengan cara begini. Dia cerita di bukunya itu suatu saat dia mendarat di Cina, di Tiongkok ya. Saat itu rupanya ada perayaan apa gitu, hari besarnya Cina, sehingga pelabuhan tempat harusnya kapalnya ke situ itu ditutup. Jadi dia mesti ke pelabuhan yang satu lagi. Sementara dia janjian sama orangnya di pelabuhan yang satu. Nggak tahu dong, dia berarti dia di pelabuhan sana, dia turun, dia lihat begitu banyaknya manusia. Tiongkok ya, Cina namanya, sampai sekarang kali ya, itu penduduk terbanyaknya. Sekarang India ya, oke. Dulu tuh pernah Cina ya yang megangnya. Nah, dia lihat, wih banyak banget gitu. Banyak sekali nih manusia gitu. Dari mana ya nih manusia-manusia? Dia teringat akan ayat beranak cucu. Jadi dia bilang, oh iya ya, rupanya manusia itu melaksanakan perintah Tuhan. Makanya penuh. Kalau kita baca berita-berita juga ledakan penduduk dunia gitu ya, ledakan penduduk dunia, wah penduduk dunia, bahkan sampai ada hoax, nggak tahu ya, saya bukan mau ini, sampai ada isu katanya COVID itu adalah memang dibikin untuk menghilangkan, kita nggak ngomongin itu ya, cuman kita mau lihat bahwa konteksnya adalah penduduk dunia banyak, 8M Februari 2023. Sayangnya itu ternyata perkembangan secara jasmani. Jadi manusia beranak cucu, Adam dan Hawa beranak cucu secara jasmani. Mereka punya anak ya, Habel dibunuh tapi terus ada gantinya gitu ya. Terus ke bawah sampai akhirnya jadilah 8M. Terus gimana secara rohaninya? Karena kita orang-orang rohani nih ya. Yuk kita lihat segi yang ini. Saudara-saudara kasih, Kejadian 1 ayat 28 itu Tuhan berfirman pada Adam dan Hawa, sudah berdosa belum? Belum. Setelah dia menciptakan manusia sebagai masterpiece loh ya. Sebagai masterpiece nih manusia, makanya dia bilang kuasai bumi. Kenapa? Karena hak untuk merepresentasikan Allah itu dia kasih loh. Buktinya apa? Waktu menciptakan yang lain Tuhan hanya berfirman, jadilah terang. Hendaknya tumbuh-tumbuhan tumbuh di bumi. Jadilah binatang-binatang berkeriapan. Dia hanya berfirman. Tapi waktu bikin manusia, masterpiece-nya Tuhan bekerja. Dia harus tunduk untuk membentuk manusia dari debu tanah. Kemudian yang lebih luar biasa lagi, Tuhan memberikan nafasnya. Dia memberikan rohnya. Itu yang membedakan masterpiece ini.
Sehingga dikatakan maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Lengkap tubuh, jiwa, dan roh. Keluar perintah pertama itu. Beranak cuculah. Berarti yang Tuhan harapkan adalah manusia jasmani apa rohani? Rohani. Manusia-manusia yang punya tubuh, jiwa, dan roh. Itu harapan Tuhan. Itu perintah Tuhan. Karena itu saya kasih tanda kutip tuh, terlihat taat. Mereka taat, tapi sebetulnya dalam coupling yang lain. Dalam hal yang sebetulnya bukan itu yang Tuhan perintahkan. Tuhan memerintahkannya beranak cuculah secara rohani. Kenapa nggak bisa? Karena pada saat mereka melanggar perintah Allah, pada saat aturan Allah itu dilanggar, yang berarti mewakili mereka menginginkan melakukannya dengan keinginan sendiri, bebas dari Tuhan Allah, bebas dari aturan Tuhan, dan itu disebutkan dosa ya oleh 4 hukum rohani kita ya. Pada saat itu Tuhan bilang kamu pasti mati. Apakah Adam dan Hawa tubuh dan jiwanya mati? Tidak. Mereka masih tetap hidup, bahkan masih bisa menghasilkan manusia-manusia jasmani. Mereka bisa merasakan ketakutan waktu Allah datang, mereka takut. Mereka malu karena mereka telah jiwanya, mentalnya tidak mati. Tapi yang mati adalah rohnya. Rohaninya mati. Sehingga saat itu Adam dan Hawa merupakan manusia jasmani. Rohnya kembali pada Allah. Saudara-saudara kasih, dan itulah yang turun-temurun. Nah, data lagi yang saya buka dikatakan bahwa orang beragama Kristen di Februari 2023 itu berjumlah 2,3 M. 2,3 M. Itu pun beragama Kristen ya, belum tentu manusia rohani. Mungkin mereka beragama Kristen tapi mereka belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga mereka adalah manusia jasmani ya. Tapi taruhlah mereka itu manusia rohani ya, orang Kristen 2,3 M. Berarti ada 6 M yang kalau Tuhan datang, Tuhan Yesus datang, binasa. Neraka. Kenapa? Karena mereka belum punya roh. Mereka bukan manusia rohani. Karena itulah 6M manusia ini menjadi bagian kita. Menjadi tanggung jawab kita. Karena kita adalah manusia rohani. Kita semua di sini udah terima Kristus ya. Kalau ada yang belum, hubungin saya loh. Atau hubungin pengurus. Kalau yang belum pernah berdoa menerima Kristus, kalau saya lihat sih muka-muka di sini sih, muka-muka yang di online juga ya. Kita adalah manusia-manusia rohani, sehingga perintah untuk menyalurkan keselamatan itu pada 6M manusia itu menjadi perintah bagi kita. Manusia rohani. Caranya bagaimana? Kita mesti punya anak. Betul? Bukan anak jasmani loh. Anak rohani. Jadi pertanyaannya adalah, siapa Timotiusmu? Kalau Roy Robertson mengambil Paulus punya anak rohani Timotius, maka ini jadi pertanyaan untuk kita. Siapa Timotius kita? Kenapa? Karena kita mesti punya anak dulu, baru kita beranak cucu secara rohani. Saya udah beranak cucu secara jasmani, 3 udah cucu saya. Udah 3, tapi bukan itu. Bukan itu perintah yang tepat. Perintah yang tepat itu adalah beranak cucu secara rohani. Nah, pertanyaannya, saya punya nggak sih Timotius? Saya punya nggak sih anak rohani? Nanti saya akan kupas lagi ya tentang siapa Timotius ini. Tapi yuk kita
perintah Allah yang pertama ini mendorong kita pada posisi kita harus beranak cucu secara rohani. Perintah yang kedua, janganlah engkau makan, gitu ya. Tapi kita tahu semua bahwa Adam dan Hawa gagal dalam perintah ini. Mereka tidak taat dalam perintah ini, ya, sehingga kecenderungan berbuat dosa itu ditularkan oleh Adam ke bawah. Karena itulah Mazmur mengatakan, dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Jadi kita waktu dilahirkan secara jasmani, ya, itu kita adalah manusia jasmani dan kita dikandung dalam dosa. Ada kuasa dosa di dalam hidup kita yang kalau nggak dibereskan kita binasa. Karena kita jadi manusia jasmani, manusia yang tidak punya roh. Jadi kita lihat di sini bahwa Adam dan Hawa menurunkan manusia-manusia yang tidak rohani, menurunkan manusia-manusia yang nggak ada rohnya. Jadi mayat-mayat rohani cuman punya tubuh dan cuma punya tubuh dan jiwa. Dan mengerikannya, coba kita baca Roma 5 ayat 12 ya. Roma 5 ayat 12, ada seorang yang bisa bantu saya untuk membacakan Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Ada yang mau baca? Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Iya, terima kasih. Mengerikan ya, bukan cuma dosa loh, yang maut. Jadi waktu kita dilahirkan, kita tuh udah berjalan menuju maut, berjalan pada kebinasaan kekal karena ditularkan oleh nenek moyang kita. Jangan bilang saya dari kecil Kristen. Ntar kita lihat apakah betul Kristen yang rohani atau Kristen yang KTP, yang cuma beragama Kristen. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas dosanya. Nggak bisa Adam dan Hawa nyalahin Tuhan. Lah mereka kok yang lari dari aturan Tuhan. Mereka kok yang tidak mentaati aturan yang sudah Tuhan berikan. Jadi nggak bisa mereka bilang Tuhan dong yang bla bla bla, Tuhan dong, nggak bisa. Ya, mereka harus bertanggung jawab, termasuk turunannya semua bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Nah, ketidaktaatan Adam inilah awal dari proses kematian dan kerusakan secara menyeluruh. Karena itulah dikatakan dunia itu menuju pada kebinasaan, kebejatan, kriminalitas, semua yang tidak baik ikut berkembang biak. Karena dibilang dosa dan maut itu ditularkan pada semua orang. Jadilah dunia yang seperti sekarang ini. Saya setuju, banyak tokoh-tokoh yang suka bilang begini, dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi bukan cuma Indonesia yang tidak baik-baik saja, tapi dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Alkitab mengatakan ya dan amin. Alkitab memang mengatakan dunia menuju pada kebinasaan. Ya dan amin. Namun ada berita baiknya, karena itu dibilang kabar Injil, kabar baik ya. Ada berita baiknya. Di balik murka Allah ada janji keselamatan. Ini di ceramah latar belakang Alkitabiah ya, di PLPR saya sering mengemukakan hal ini. Dalam keadaan tersakiti, dalam keadaan dikhianati oleh ciptaannya Adam dan Hawa, masterpiece-nya, dalam keadaan sedih, dalam keadaan murka, mungkin karena dikhianati itu ya, Allah langsung berencana untuk menyelamatkan
manusia. Allah nggak nunggu, nanti deh, atau misalnya Allah tenggelam dalam kemurkaannya, atau tenggelam dalam kesedihannya, ya. Baper gitu ya. Terus 3 hari kemudian baru, saya selamatkan deh gitu. Enggak. Ternyata kasih Allah itu luar biasa sempurnanya. Dalam keadaan hati tersakiti itulah dia memberikan pengharapan. Tuhan memberikan jalan keluar. Ada janji keselamatan. Pada ular engkau hanya akan meremukkan tumitnya, tapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Nubuat tentang juru selamat, nubuat tentang Kristus. Jadi ada pengharapan besar bagi dunia. Karena itulah kalau Natal kita dengarnya itu kan, malaikat bilang, jangan takut sebab aku memberitakan kabar kesukaan bagi segenap kaum. Keselamatan ditawarkan untuk segenap kaum, ditawarkan pada dunia. Jadi manusia punya pengharapan. Saudara-saudara kasih, kalau kita kembali ya pada formula pengharapan manusia. Jadi mungkin ada yang nanya, kenapa waktu itu Tuhan nggak hancurin aja manusia, buat aja lagi yang baru. Justru di situ kita bisa lihat keagungan Tuhan. Justru di situ kita bertemu dengan pribadi Allah yang luar biasa. Enggak, dia sudah menciptakan dan dia betul-betul fokus, dia betul-betul menginginkan nih ciptaan saya yang ini nih harus balik. Saya harus memiliki mereka lagi. Itu passion. Itu yang digambarkan oleh film Passion of the Christ. Ya, sebagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara juga saat teduhnya sedang tentang hal itu ya, tentang penderitaan Kristus. Saya sendiri saya lagi baca dari Markus. Itu pencambukan Yesus itu, alat mencambuknya itu kan dari tulang-tulang, pecahan-pecahan yang kadang-kadang katanya ya, orang-orang yang dicambuk oleh serdadu Romawi itu bisa sampai ususnya keluar. Jadi dagingnya tersobek-sobek gitu. Itu tidak tergambar ya kalau kita cuma baca Alkitab gitu ya. Terus bagaimana Yesus diolok-olok, bagaimana Yesus inikan mahkota. Kalau kita nggak coba untuk mengimajinasikan kalau kita ada di situ dan melihat itu gitu, seringkali itu kurang berbicara bagi kita. Tapi coba kita lihat waktu Kristus itu benar-benar sudah telanjang antara langit dan bumi gitu ya. Tapi terus dia bilang apa? Sudah selesai. Karya keselamatan, rencana yang dari Taman Eden, waktu saya bilang tadi Allah dalam keadaan murka, Allah dalam keadaan tersakiti, Allah dalam keadaan dihianati oleh ciptaan yang dia sayang itu, dia menjanjikan keselamatan itu dari awal. Dan itu dikerjakan oleh Kristus dengan segala kesempurnaannya. Sempat dia negosiasi, bolehkah cawan ini lalu? Akhirnya Tuhan kasih dia keberanian. Ada godaan lagi. Waktu Kristus kan datang untuk menyelamatkan dunia ya, menyelamatkan itu, pengharapan ini nih. Orang-orang dijanjikan keselamatan dan itu dikerjakan oleh Allah yang menjadi manusia dalam diri Kristus. Pada saat dia dicobai di padang gurun, ada 3 kali Yesus dicobai, dan salah satu pencobaannya adalah seluruh dunia kuberikan padamu asal engkau menyembah aku. Iblis bilang begitu. Sebetulnya kalau Yesus mau jalan pintas, crash program, sembah aja ya dia ya, selesai tugasku. Seluruh dunia kan dapat. Tapi enggak, itu luar biasanya Allah kita. Dia jalanin terus. Oke? Pada saat di Taman Getsemani ada godaan untuk bilang Tuhan lalukan cawan ini. Tapi setelah itu bukan kehendakku,
tapi kehendak-Mu. Dia kembali pada Allah Tritunggal yang merencanakan keselamatan, pengharapan bagi semua orang. Pada saat dia mau jalan ke kayu salib, dia diolok-olok oleh serdadu Romawi, dan kemudian serdadu orang-orang di situ, mungkin ada imam kepala, ahli Taurat, mereka bilang apa? Ya, mereka bilang bahwa kalau engkau memang bisa menyelamatkan dirimu, selamatkan dirimu, maka kami akan percaya. Kalau engkau turun dari salib menyelamatkan dirimu, kami akan percaya. Godaan lagi kan? Turun aja. Dia bisa kok mengerahkan malaikat untuk dia bisa turun. Nggak jadi dia mati gitu kan. Tapi enggak. Yesus melakukan itu. Yesus fokus sampai selesai. Sudah selesai. Dan itu karena kita semua. Dan itu karena dia menanggung dosa kita semua. Saya membayangkan bahwa saat itu apa yang buat Yesus bertahan? Karena dia membayangkan akan ada pemuda-pemuda, akan ada orang-orang yang akan dimuridkan, yang akan membantu mensiarkan pengharapan keselamatan itu. Itu yang bikin Yesus bertahan di dalam penderitaannya. Dia lihat ada Teti di situ, dia lihat ada Regina, dia lihat ada Rainer, dia tahu akan ada PLPR, dia tahu ada orang-orang gereja yang akan belajar tentang prinsip Timotius. Dan pengharapan itu akan disampaikan. Bapak Ibu, saudara-saudara, formula pengharapan itu seperti ini. Melalui Allah, manusia diberi kehidupan jasmani dan rohani, ya tadi itu. Tetapi melalui Adam kita mewarisi tubuh jasmani dan benih kematian jasmani dan rohani. Kalau kita nggak terima Kristus, kita nggak punya rohani. Ya, jadi mungkin bukan benih kematian rohani ya, tapi benih jasmani, oke, kita manusia jasmani, tapi secara rohani kita mati di hadapan Allah kalau kita belum menerima Kristus. Tapi melalui Adam yang kedua yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, maka kita mendapat kehidupan kekal. Jadi rohani kita pulih dan kemenangan atas kematian. Jasmani kita akan mati, tapi kita akan dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudara kasih, pengharapan ini merupakan hak dari semua orang. Keselamatan itu adalah hak dari semua orang yang ada di muka bumi ini, termasuk 6 miliar manusia yang tadi kita bicarakan. Terus bagaimana Tuhan mau menyelamatkan 6M ini? Ya itu tadi, Yesus yakin sudah selesai kok melalui saudara-saudara. Yesus bilang sudah selesai. Injil waktu itu belum diberitakan ke seluruh dunia, tapi Yesus berani bilang sudah selesai. Kenapa? Karena ada kita. Karena ada saudara-saudara. Jadi Allah tidak kehilangan pengharapan. Karena dia tahu bahwa anak-anaknya memang harus diingat-ingatkan terus. Memang harus dikenal-kenalkan terus dengan keselamatan ini. Dengan teologi keselamatan ini mereka harus dikasih tahu terus bahwa bagianmu loh ini bukan Amanat Agung tidak bilang pergilah hai pendeta-pendeta. Pergilah hai presbiter-presbiter, pergilah hai tua-tua gereja, kalau di HKBP tua-tua ya. Pergilah hai tua-tua, enggak. Pergilah, titik semua yang baca firman. Jadikanlah sekalian bangsa muridku. Murid itu adalah orang
Kristen. Orang Kristen adalah murid Kristus. Murid Kristus adalah orang Kristen. Jadi kalau dibilang jadikanlah semua bangsa muridku, Kristus sedang mengatakan beranak cuculah secara rohani. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku. Dengan kata lain, jadikanlah mereka orang-orang rohani. Kasih tahu sama mereka bahwa Kristus sudah mati, tapi mereka harus berespons terhadap kematian itu. Bahwa mereka harus menerima Kristus untuk mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan saudara-saudara kekasih, di Persekutuan Doa Profesional Kebayoran atau di LPPI, Tuhan tidak pernah salah pilih. Kalau saudara ada di malam hari ini, juga di Zoom meeting, di online, Tuhan tidak pernah salah pilih. Berarti saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang menjadi pengharapan Tuhan untuk meneruskan karya keselamatan itu. Jangan terganggu dengan zona nyaman. Saya tiap Kamis ke PDPK kok, nggak cuma Zoom lagi, saya datang loh ke Intiland. Jangan berhenti di situ, nanti kita jadi terlihat taat. Seperti tadi, terlihat taat, tapi nggak 100% tepat menjalankan pengharapan Tuhan. Tuhan mengharapkan kita dibina, kita dikenyangkan di hari Kamis, kemudian mungkin ada pembinaan-pembinaan lain, kita dikasih asupan, kemudian kita pergi. Kita pergi untuk apa? Untuk mencari Timotius kita. Untuk menjadikan pengharapan Allah itu disebarkan kepada semua orang. Enggak mungkin 1M, iya tahu saya enggak mungkin 6M, karena itulah buku Prinsip Timotius itu bilang, satu aja deh, coba deh, satu orang, tapi kamu fokus, seperti dosen Trotman fokus pada Lester Spencer, seperti dosen Trotman fokus pada Roy Robertson, dan Roy Robertson fokus pada pelayanannya untuk menghasilkan murid-murid. Jangan kita gagal seperti Adam dan Hawa. Jangan mau gagal seperti Adam dan Hawa. Jadi kalau kita ketemu dengan amanat agung yang sebetulnya merupakan pembaharuan dari beranak cuculah Taman Eden, tapi kemudian Kristus mengatakan pergilah, pergilah dengan sungguh-sungguh. Pergilah dengan fokus. Jangan nyambi. Ya kalau Tuhan mau kasih jiwa ya nanti dikasih lah sekali, tapi mau ke kantor. Pergilah ke kantor dengan tujuan kalau ada jiwa yang saya bisa jadikan Timotius. Ajarlah orang-orang yang datang pada saudara untuk belajar dan fokus. Ajar dia betul-betul. Jangan ajar karena dia jadi pelatih. Habis dibagiin murid ya udah, jadi saya latih dia gitu. Tidak terbentuk tuh hubungan pribadi seperti dosen dan Roy Robertson. Tapi betul-betul fokus, ajarlah. Ajarlah dia untuk menerapkan apa yang dia baca. Baca firman Tuhan dan menerapkan apa yang dia baca. Baptis. Ini mungkin kadang-kadang kita nggak pikirin ya, karena kita PI orang udah terima Kristus, udah kadang-kadang terus mikirnya gini, bisa jadi murid nggak ya? Cari yang bisa jadi murid gitu. Ya coba fokus deh, fokus. Bawa dia ke gereja kalau dia belum dibaptis. Memang kita tidak membaptis ya, baptis adalah pekerjaan gereja. Kita tidak merebut pekerjaan gereja, kita mengembalikan dia pada gereja untuk dibaptis. Itu amanat agung. Dan yang paling inti adalah jadikanlah dia murid. Bukan hanya siswa, bukan hanya yang belajar saja, tapi murid Kristus adalah orang yang hidup seperti Kristus, sehingga dia juga memuridkan orang
lain lagi. Ini dia formula pengharapan manusia. Allah kepada kita menaruh harapannya dan kita memberikan harapan keselamatan itu pada orang-orang yang berhak untuk diselamatkan. Nah, setelah kita punya anak dan cucu, maka kita tiba pada prinsip perkembangbiakan. Oke, kita masuk di prinsip perkembangbiakan. Yang pertama, hanya kehidupan yang dapat menghasilkan kehidupan. Batu nggak bisa menghasilkan batu, mati soalnya dia. Benda mati nggak bisa menghasilkan. Tumbuh-tumbuhan bisa karena tumbuh-tumbuhan hidup. Binatang bisa karena binatang makhluk hidup. Kita secara manusia punya anak karena kita hidup. Ya, nggak mungkin orang mati sama orang mati punya anak gitu. Ya, karena kita hidup maka kita punya anak. Jadi anak rohani juga harus dihasilkan oleh orang tua yang rohani. Jadi hanya manusia rohani yang bisa menghasilkan anak-anak rohani. Atau anak-anak rohani harus dilahirkan dari manusia rohani. Karena itulah kita harus jadi manusia rohani dulu. Tadi yang saya udah ungkapkan, saya yakin di sini sih semua udah terima Kristus ya. Jadi kita harus itu dulu titik startnya. Okay. Hanya orang hidup, manusia rohani yang bisa menghasilkan anak dan cucu rohani. Yang kedua, segala sesuatu berkembang biak menurut jenisnya. Kejadian 1 ayat 11. Yohanes 11 ayat 25 dulu. Yohanes 11 ayat 25, ada yang bisa tolong bacakan? Kemudian yang lain tolong siapkan Roma 10 ayat 13 sampai 15. Yohanes 11 ayat 25, Roma 10 ayat 13 sampai 15. Ya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya, terima kasih. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Itu tadi ya. Jadi kalau kita punya Kristus, baru kita bisa dikatakan kita orang hidup. Ya, sehingga harus menjadi orang hidup lebih dahulu untuk bisa punya anak rohani. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Silahkan. Siapa yang sudah dapat? Ya, Alan. 13 sampai 15. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, terima kasih Alan. Ya, jadi pengharapan Tuhan bahwa 6M itu nanti akan diselamatkan, itu nggak akan terjadi kalau tidak ada yang memberitakan tentang Kristus. Bagaimana mereka bisa memberitakan kalau mereka tidak diutus? Makanya PLPR selalu berakhir dengan pengutusan, ya. Walaupun terus kita wisudanya kita enggak, tapi pengutusannya tetap ada. Menarik sekali, saya baru mem-PA-kan tentang Gideon, ya, salah satu hakim-hakim. Dan ada 3 prinsip yang saya dapat dari mempelajari kisah Gideon itu. Yang pertama adalah jangan remehkan panggilan Tuhan. Waktu Tuhan memanggil Gideon, malaikat Tuhan bilang begini, Tuhan menyertai engkau pahlawan yang gagah berani. Gideon perang belum, mimpin bangsa Israel belum, bahkan dia bilang dia kaum terkecil, dia anak paling kecil di keluarganya. Tapi disapa dengan pahlawan yang gagah berani.
Waktu Yesus ketemu Petrus, dia bilang, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan menjadi Petrus, batu karang. Jadi Tuhan manggil kita, bukan berdasarkan kita saat ini, aduh saya nggak bisa apa-apa, aduh saya nggak punya talenta. Tuhan lihatnya di depan sana, bahwa kamu akan jadi pahlawan gagah berani, bahwa kalian akan jadi murid Kristus. Satu, jangan remehkan panggilan Tuhan. Yang kedua, saya belajar dari Gideon, jangan remehkan penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia beserta kita. Kadang-kadang kita rasanya Tuhan ninggalin kita. Enggak, itu perasaan kita. Dan biasanya kita yang lagi ninggalin Tuhan. Tuhan tidak pernah. Janjinya adalah, aku tidak akan meninggalkan engkau. Yang ketiga, jangan remehkan pengutusan Tuhan. Tuhan bilang sama Gideon, hei, bukankah aku yang mengutus kamu? Nah, seringkali anak-anak Tuhan tidak tiba sampai di pengutusan. Kita berhenti di comfort zone kita. Kita berhenti di tempat yang ya udahlah begini-begini saja. Padahal Tuhan panggil kita untuk beranak cucu secara rohani. Punya Timotius dan punya cucu-cucu rohani. Nah, segala sesuatu berkembang biak menurut jenisnya. Kejadian 1 ayat 11. Terakhir kita akan baca Kejadian 1 ayat 11. Ada yang mau baca, Lewi? Ya. Kejadian 1 ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ya, terima kasih Lewi. Roy Robertson bilang dulu dia nggak pernah nih merhatiin ayat ini gitu ya, dan kalau dibaca gitu ya lewat-lewat aja. Tapi kemudian dia memperhatikan tentang kata benih atau kata biji, karena kalau tanpa biji, tanpa benih nggak jadi tuh multiplikasinya. Nggak bisa gitu, harus ada. Bahkan di Perjanjian Baru dibilang biji itu kalau nggak mati dia nggak menghasilkan buah ya. Tapi kalau kita lihat bahwa prinsip pembuahan, prinsip multiplikasi berlipat ganda itu tetap harus dimulai dari biji, tetap harus dimulai dari benih yang ada. Dan hukum alam mengatakan yang penting benih itu ditreat dengan benar. Yang penting dilakukan, yang penting benih itu diurus dengan benar, maka dia akan menghasilkan buah. Nah, benih itu sudah ada di dalam hati kita semua. Kristus itu sudah ada, Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita semua. Itulah benih kita. Untuk kita bisa meneruskan karya keselamatan Allah. Untuk kita bisa menjawab pengharapan Allah atas kita yang sudah mati berdarah bagi kita, Kristus itu. Apa yang bisa kita lakukan untuk Kristus selain daripada taat 100%? Enggak bisa, kita enggak bisa ganti apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Penderitaan Kristus itu luar biasa dan istimewa. Enggak ada yang bisa ganti kecuali taat. Baik Tuhan, apapun yang Engkau suruh, aku lakukan. Dan malam hari ini, perintah Tuhan adalah beranak cuculah. Jadi mulailah teman-temanku di PDPK, mulailah fokus. Temukan Timotiusmu. Kalau perlu dari bulan ke bulan atau dari minggu ke minggu, ini kita laksanakan di Poci dan juga di PAK. Kita ditanya, udah dapet belum Timotiusmu? Siapa namanya? Yuk kita doakan. Jadikan pokok doa dari PDPK. Jadikan pergumulan kalian yang menandakan bahwa kalian fokus di situ. Yang menandakan bahwa kita sungguh-sungguh, Tuhan kami tidak mampu. Tapi dengan adanya Tuhan di dalam hidup kami, tolong kami Tuhan untuk melaksanakannya. Temukan Timotiusmu, fokus padanya dan beranak cuculah. Tuhan berkati kita semua. Mari kita satu dalam doa.